Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas sampai pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang siswa-siswi peserta didik baru di SMK Muhammadiyah 2 Playen tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima di SMK Muhammadiyah 2 Playen dan selamat bergabung. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Playen, perkenankan saya Sri Haryani menyampaikan materi MPLS tentang pengenalan museum dan pendidikan keistimewaan DIY. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga senantiasa dalam lindungannya, amin. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada di masa pandemi seperti ini. Untuk yang pertama, Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang tema pengenalan permusiuman. Anak-anakku sekalian, mungkin tidak asing lagi mendengar museum. Dan mungkin bahkan sebagian besar dari kalian sudah pernah berkunjung ke museum. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu museum. Museum adalah institusi permanen dalam hal melayani atau mengembangkan masyarakat terbuka untuk khalayak umum. Bahkan sudah banyak ya sekolah-sekolah yang berkunjung di museum untuk mendapatkan tambahan wawasan. Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang fungsi dari museum tersebut? Fungsi museum adalah sebagai tempat pelestarian. Selain itu, sebagai sumber informasi dan dapat sebagai tempat mengkoleksi dan memelihara objek-objek serta memamerkannya secara teratur kepada khalayak umum. Jadi, dengan adanya museum kita masih bisa menyaksikan peninggalan-peninggalan bersejarah pada zaman dahulu. Nah, tadi kan kita sudah tahu apa arti dan fungsi dari museum. Ananda di sini adakah yang tahu museum yang ada di Yogyakarta? Banyak ya. Kita akan membahas salah satunya. Yang ada di Yogyakarta yaitu salah satunya adalah Museum Keraton Yogyakarta yang berada di Kompleks Keraton Ngayogyakarta. Di sana kita bisa melihat berbagai macam peninggalan sejarah pada zaman dahulu kala. Selain itu, kita juga dapat menyaksikan foto-foto medali, tanda jasa, ataupun patung-patung bersejarah zaman dahulu. Yang kedua, Museum Sono Budoyo. Di sana menyimpan berbagai macam koleksi keris dari berbagai daerah. Jadi kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat bagaimana jenis-jenis bentuk keris yang ada dari daerah-daerah lain. Yang ketiga, Museum Affendi, tepatnya berada di daerah Catur Tunggal, Depok, Sleman. Kalau tidak salah berada di sebelah utara kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di museum ini kita bisa melihat koleksi-koleksi foto dari Affandi, pelukis Affandi, beserta pelukis-pelukis yang ternama lainnya. Serta masih banyak lagi museum-museum yang ada di Yogyakarta yang tidak bisa yang masih banyak lagi yang tidak akan kita bahas di sini. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang pengenalan museum yang telah kita pelajari. Tidak ada salahnya apabila kita berkunjung atau mengenal museum, karena dengan mengenal atau berkunjung ke museum akan menambah wawasan kita semua.
Kemudian untuk materi yang kedua, Ibu akan memaparkan tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ada yang tahu arti kata DIY? DIY adalah daerah istimewa Yogyakarta, dan daerah yang diberi julukan DIY adalah daerah Yogyakarta. DIY adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Ada yang tahu mengapa Yogyakarta mendapat julukan istimewa? Ya, karena dari segi pemerintahannya, gubernur dan wakilnya tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan secara langsung diambil dari putra mahkota kerajaan. Biasanya ini nanti turun-temurun, diturunkan kepada putra dari Sri Sultan tersebut. Itu tadi kenapa Yogyakarta mendapat julukan istimewa. Selain itu, DIY mempunyai nilai-nilai dasar istimewa yang mewarnai, antara lain nilai pertama yaitu Hame Mayu Hayuning Bawono. Di sini filosofinya kita harus saling menjaga sikap, menjaga keseimbangan, keselarasan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam. Nilai yang kedua yaitu Sangkan Paraning Dumadi, yaitu Tuhan adalah asal muasal dari manusia dan sebagai tempat kembali segala sesuatunya. Untuk nilai yang ketiga yaitu Manunggaling Kawula lan Gusti, yaitu kepemimpinan yang merakyat dan piwulang simbol ketata ruangan. Untuk nilai yang keempat yaitu tahta untuk rakyat, menegaskan keberpihakan kesultanan terhadap rakyat. Nilai yang kelima yaitu golong gilik, yang berarti persatuan dan kesatuan. Sawiji yang berarti konsentrasi, mewujudkan visi, terus greget, dinamik dan semangat, sengguh kebanggaan dan kepercayaan, ora mingkuh bertanggung jawab. Semoga ananda sekalian kelak menjadi kebanggaan untuk orang tua ananda masing-masing, dan kalian tetap mempunyai sikap ora mingkuh, yaitu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan kalian lakukan nanti. Terus nilai yang keenam adalah catur gotro tunggal, yang berarti 4 susunan. Sedang nilai yang terakhir adalah patrok negoro. Demikian tadi anak-anak mengapa Yogyakarta menjadi keistimewaan Yogyakarta. Alasan-alasan nilai-nilai dasar yang membuat kenapa Yogyakarta itu menjadi daerah istimewa. Anak-anakku peserta didik baru, demikian tadi pemaparan yang baru yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan ananda sekalian. Sampai jumpa lagi di lain waktu di pembelajaran Ibu Bahasa Jawa. Banyak salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.